yang penting selamat ya. Aduh. Siap. Pak Wakil Gubernur. Selamat ya Bapak. Wali Kota dokternya. Kita sekarang gerak ya. Inilah yang punya Pak Menkes itu orangnya orang pergerakan. Orang gesit. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucap puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa melakukan rapat koordinasi Menteri Kesehatan bersama dengan kepala daerah seprovinsi NTT, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta penandatanganan MOU antara Yayasan Cita Bangsa dan Pemprov NTT. Kami juga ingin menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan bagi seluruh umat Muslim dan juga merayakan Prapaskah untuk seluruh umat Kristiani dan yang bertepatan berjalan pada momen yang berharga ini. Kunjungan Bapak Menkes ini memberi tempat istimewa bagi kita di Provinsi NTT dan juga bisa diterima juga oleh kita dari seluruh Pemda Provinsi NTT, menunjukkan komitmen besar dari Pak Menkes dan jajaran bahwa NTT akan menjadi tempat di mana beberapa program nasional akan dibuat di NTT. Tentang dulu Pak Gubernur. Tadi di jalan saya sudah dapat beberapa pesan lagi, nanti mau dibikin ini ya. Saya terima kasih Pak Menkes. Nanti biar beliau sampaikan sendiri. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan SKI tahun 2023, stunting di NTT mencapai 37,9%. Nanti pun ada perubahan, nanti biarkan Pak Menkes yang menyampaikan. Tadi Bu Dirjen sudah sampaikan, saya ada perbaikan, mudah-mudahan makin bagus ke depan. Kita melihat bahwa dari 10 orang balita yang ada di NTT ini dengan angka tersebut, ada 4 yang mengalami stunting. Ini ancaman bagi masa depan sumber daya manusia di NTT, sehingga kita perlu memastikan bahwa ini harus kita hentikan dan kita kurangi, sehingga bisa lahir generasi yang sehat, cerdas dan produktif. Oleh karena itu dalam pemerintahan kami, Melki Joni dan tentu Bapak Ibu sekalian sudah juga membuat di masing-masing kota kabupaten se-NTT, kita ingin memastikan bahwa pilar kesehatan harus menjadi salah satu tonggak penting dalam kita menangani pembangunan di daerah kita masing-masing. Dalam dasar cita Melki Joni, kami pastikan bahwa salah satunya Posyandu Tangguh menjadi salah satu program quick win yang harus kita kerjakan bersama-sama ke depan. Acara hari ini menjadi bagian dari kita ingin pastikan bahwa Posyandu mengambil peran penting dalam pembangunan kesehatan di NTT, terutama dalam hal mengatasi dan mendorong untuk deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi dan kampanye hidup sehat. Dengan dukungan Kementerian Kesehatan yang terus dilakukan buat kita semua, terima kasih Pak Menkes, ada 2 rumah sakit yang dibangun dalam rangka peningkatan kapasitas. Ini quick win pemerintah pusat dibangun di NTT. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Menkes. Itu ada di rumah sakit SBD Ibu Ratu. Ibu Ratu ini ex Komisi 9 Pak Menkes. Ini sama-sama saya di Komisi 9, sekarang jadi Bupati SBD. Dan juga di Manggarai Timur. Ya, terima kasih. Ini dua-duanya dibangun oleh beliau, dan setelah itu saya dengar habis dibangun di NTT ada penyusunan anggaran, tapi NTT udah selamat duluan katanya. Jadi kita udah lolos dari penyusunan anggaran di pusat. Jadi terima kasih untuk semua dukungan buat kami di NTT. Untuk itu bersama para bupati dan wali kota se-NTT, kami pastikan bahwa program nasional di Nusa Tenggara Timur dari sektor kesehatan akan kami dorong dengan baik sehingga bisa sukses di lapangan. Tadi pesan Pak Menkes bagi saya ada 3, kita amankan dan kita masih perangi stunting, kemudian juga angka kematian ibu dan anak, dan juga TB. Jadi stunting, kematian ibu dan anak, dan TB harus kita tekan betul di NTT, plus 1 nanti urusan bisa menjadi kita punya kado kali ini adalah beliau akan memastikan banyak perawat NTT bisa go internasional.
Nanti lebih detailnya biar nanti Pak Menkes yang ceritakan. Jadi ini sudah ada rencana beliau juga untuk mengajak juga para nurse NTT yang saya tahu di banyak pasti bupati wali kota ini sudah berkelebihan perawat yang masuk kategori sukarela ini. Yang nanti datang kerja pulang gaji belum jelas dari mana. Kadang pakai kapitasi. Nah ini Pak Menkes punya program perawat NTT Go Internasional. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Kami juga berterima kasih buat Yayasan Cita Bangsa 1000 Days yang sudah membantu kita untuk program kali ini. Bagaimana memastikan agar tenaga kesehatan dan posyandu nantinya bisa membantu penanganan stunting dengan baik melalui pelatihan yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih kami buat Yayasan dari tempatnya Pak Jack. Terima kasih Pak Jack dan teman-teman yang sudah membantu kami di sini. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Cita Bangsa, dan untuk itu pada hari ini kita akan memulai proses kita untuk melakukan hal ini untuk seluruh NTT. Khususnya nanti kita mulai dari 4 kabupaten. Target utama kita penanganan stunting tidak hanya sampai di kader posyandu atau tenaga kesehatan saja. Kita tentu harus bisa menjangkau unit terkecil dari masyarakat, yakni keluarga. Kami sudah rapat juga di internal pemerintahan provinsi NTT. Tugas kita ke depan dari posyandu masuk ke keluarga, dan kemudian masih mendeteksi pada unit terkecil di keluarga itu orang per orangnya, anak dan ibunya masih bisa dipantau hari demi hari sehingga bisa menekan stunting di NTT. Jadi pola kita sekarang berubah menjadi man to man marking, jaga satu-satu. Tidak boleh ada yang lolos dari pantauan dalam proses penanganan stunting ini. Kami berharap penanganan ini bisa dimonitor secara real time, dan jika mau dimungkinkan harus kita lakukan by name by address. Dari waktu ke waktu bisa kita pantau perkembangan dari anak-anak stunting ini hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga memang kita bisa melihat bahwa progres dari setiap anak yang kita pantau ini bisa dipastikan tetap di tempat, makin mundur atau sudah relatif lebih maju lagi. Kami berharap agar melalui rapat hari ini Pak Menkes bisa memberikan kita berbagai pesan, arahan, dan juga pasti beberapa hadiah buat kita semua di NTT ini dalam rangka membangun kesehatan yang baik di provinsi NTT ini. Yang terakhir, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, Pak Menkes yang kami hormati, kami memberikan apresiasi tinggi pada kehadiran Pak Menkes hari ini dan Yayasan Cita Bangsa yang sudah bersama pemerintah provinsi NTT dan kita semua, pemerintah kota kabupaten se-NTT, untuk menangani stunting dengan lebih baik lagi hari ini dan ke depan. Kita bersama berkolaborasi untuk NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan sebagai bagian dari memulai acara hari ini Pak Menkes, kemarin pemerintah provinsi NTT sudah membuka yang namanya Meja Rakyat, Melki Joni Melayani Rakyat. Itu tempat di mana seluruh masyarakat baik secara fisik maupun daring bisa menyampaikan apa saja untuk masukan bagi pemerintah provinsi dan tentu bagi kita semua, kabupaten kota dan pemerintah pusat. Dan juga sekaligus juga ada sekretariat bersama Ayo Bangun NTT untuk kita bisa memulai proses kolaborasi kita dengan lebih hebat lagi ke depan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sehat selalu Pak Menkes. Saya tahu beliau ini adalah orang yang bisa ditempatkan di mana saja. Saya tidak tahu nanti besok jadi apa, ya, tapi kita berdoa agar tetap berbakti bagi bangsa dan negara di tempat yang terbaik. Karena yang pasti beliau ini pernah menjadi Dirut Inalum, yang kemudian juga mendorong salah satu anak NTT menjadi orang hebat di situ, namanya Orias Muda. Itu kadernya beliau juga. Dirut Inalum setelah Pak BGS adalah anak OEBA, Pak Orias Muda. Pernah menjadi juga Dirut Bank Mandiri, pernah menjadi juga Wakil Menteri BUMN, dan banyak lagi jabatan lainnya, sudah pindah-pindah komisi. Sekarang Menteri Kesehatan. Ke depan sih bisa jadi menteri apa saja, tapi saya berharap Pak Menkes tetap urus kesehatan dengan baik. Amin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Salve. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua, dan kami berikan kesempatan pada Pak Menteri Kesehatan untuk menyampaikan apa saja yang baik buat kami di NTT. Terima kasih. Kita sambil tunggu baru
masih agak jet lag tadi, kita putar 2 video dulu ya. Video ini adalah video rumah sakit yang akan kita bangun, satu di Redabolo di Sumba, Barat Daya, satu rumah sakit di Bogor. Silakan. Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yaitu membangun rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Program hasil terbaik cepat atau quick win adalah langkah awal yang nyata untuk memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan kesehatan setara dengan daerah lain. Tahun 2025 direncanakan akan ada 32 RSUD yang akan ditingkatkan kualitasnya. Untuk tahap pertama, ada 10 lokus pembangunan rumah sakit daerah yang tersebar di wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu RSUD Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Pelaksanaan groundbreaking pembangunan rumah sakit umum daerah Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Dengan dimulainya pembangunan RSUD Borong, maka ke depan diharapkan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga terhadap kasus-kasus kompleks masyarakat tidak perlu dirujuk. Peningkatan status rumah sakit ini bertujuan untuk memperluas kapasitas pelayanan kesehatan, meningkatkan jumlah tenaga medis, dan menyediakan fasilitas medis yang lebih lengkap. Rumah sakit kelas C memiliki kemampuan lebih baik dalam menangani kasus-kasus medis yang lebih kompleks dibandingkan kelas D. Pengembangan RSUD Borong dibangun di atas lahan seluas 65.000 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Fasilitas yang akan ditambahkan untuk menjadikan RSUD kelas C yaitu sebanyak 48 tempat tidur dengan rincian IC/VCU sebanyak 4 tempat tidur, intermediate sebanyak 4 tempat tidur, KRIS sebanyak 24 tempat tidur, kelas 1 sebanyak 4 tempat tidur, ICU sebanyak 6 tempat tidur, NICU sebanyak 4 tempat tidur, dan HCU sebanyak 2 tempat tidur. RSUD Borong akan ditambahkan 2 ruang bedah lengkap dengan fasilitas penunjang, CSSD, ruang radiologi, 12 ruang poliklinik, lobi baru dilengkapi ruang pendaftaran, ruang farmasi satelit, retail kecil, selasar penghubung IGD, dan poli rawat jalan bangunan baru. Dengan peningkatan kualitas ini, diharapkan masyarakat Manggarai Timur dan sekitarnya tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis yang lebih baik. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses kesehatan yang lebih mudah dan cepat. Ke depan, pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah lainnya sebagai bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia yang lebih sehat dan maju. Jadi Bapak itu pengantar. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai rumah sakit. Tapi pada kesempatan ini saya mau bawain 4 topik. Satu topik pertama mengenai cek kesehatan gratis. Nomor 2 mengenai kematian ibu dan anak. Ketiga mengenai stunting. Keempat mengenai rumah sakit ibu. Kenapa cek kesehatan gratis penting nih Bapak Ibu, terutama Bupati Wali Kota baru? Karena saya sama Pak Melki ini bikin undang-undang kesehatan. Itu ada satu prinsip dasar yang kita harus sama-sama pahami. Bahwa tugas Kementerian Kesehatan, tugas semua kepala daerah melalui dinas kesehatannya adalah menjaga masyarakatnya tetap sehat.
selama ini banyak orang berpikir bahwa tugasnya Kementerian Kesehatan, kepala daerah, dan dinas kesehatan adalah menyembuhkan orang sakit. Salah tuh Pak. Tugas kita menjaga masyarakat tetap sehat. Kalau tugas kita menyembuhkan masyarakat yang sakit, nama menterinya Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran, Kepala Dinas Kesakitan atau Kepala Dinas Kedokteran. Namanya kita nggak itu, karena tugasnya kita adalah masyarakat nggak boleh sakit. Kalau bisa masyarakat sehat terus. Mohon maaf nih, kalau bisa rumah sakit kosong, itu artinya memang Menteri Kesehatannya berhasil. Kalau bisa semua orang NTT usianya 74 tahun, gitu kan? Rata-rata usia Indonesia. Nggak ada yang meninggal di bawah sebelum pensiun. Nah, itu harusnya begitu. Kalau sampai kita dengar teman kita meninggal tentang stroke 40 tahun, 50 tahun, itu artinya Menteri Kesehatannya belum berhasil. Kepala daerahnya belum berhasil dan dinas kesehatannya belum berhasil. Jadi yang penting itu Bapak Ibu. Dan untuk menjaga kita tetap sehat, dua yang mesti dilakukan. Promotif artinya mendidik masyarakat, mendidik diri kita sendiri supaya gaya hidupnya sehat. Yang kedua preventif, ya rajin-rajin cek kesehatan supaya kalau ketahuan ada sakit, nah kita obatin duluan, nggak usah nunggu sampai sakit. Penyakit pembunuh paling besar di Indonesia urutannya 1 stroke, kita pasti punya teman yang meninggal stroke 300.000 setahun. 2 jantung 250.000 setahun. Ketiga kanker 234.000 setahun. Ada ginjal 200.000 setahun. Itu yang bikin meninggal cepat. Semua penyakit ini Bapak Ibu nggak begitu kena langsung meninggal. Kena butuh tahunan untuk meninggal. Dokter-dokter bilang ini penyakit kronis. Itu waktu. Orang tuh meninggal karena stroke, pasti dia punya darah tinggi udah 5 tahun nggak diurus. Orang meninggal ginjal pasti punya gula tuh 3 tahun, 4 tahun nggak diurus. Nah, yang penting buat kita, jangan kita terbiasa nggak pernah ngecek kondisi gula kita, kolesterol kita, darah tinggi kita. Padahal ini kerjaan gampang dan murah di puskesmas. Kalau itu dilakukan secara dini, kemudian kita tahu kita agak kuning atau merah gitu kan, Bapak Ibu tahu kolesterol nggak boleh di atas 200, tekanan darah nggak boleh di atas 130, 85. Kalau udah di atas kuning, ke puskesmas dikasih obatnya gratis. Yang penting dia mau ngecek dan dia mau minum obatnya. Itu insya Allah 74. Saya tahu banyak orang NTT itu yang religius, yang sangat cinta Tuhan. Tapi kan orang cinta Tuhan bukan berarti dia mau menghadap dia lebih cepat kan? Tidak ada yang mau gitu orang itu. Saya cinta sekali Tuhan, saya mau menghadap dia umur 40 atau umur 50. Dia tidak gitu kan caranya kan? Saya cinta Tuhan artinya kita mau hidup sampai 70 supaya kita bisa berbakti banyak bagi masyarakat supaya Tuhan senang sama saya. Kan harusnya begitu, harusnya gitu. Nah kalau pengen benar-benar cinta Tuhan nggak mau cepat menghadap, nah jangan lupa cek kesehatan gratisnya sendiri gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekarang mulai masuk ke kontennya, tadi pengantar ya. Cek kesehatan gratis adalah program terbesar dalam sejarah Kementerian Kesehatan dan juga saya rasa dalam sejarah negara Republik Indonesia. Kita kenal namanya program stunting. Itu program itu hanya nyentuh 25 juta orang. Karena stunting itu kan buat balita di bawah 5 tahun. Sekitar 25 juta. Imunisasi sekitar 70 juta. Programnya Pak Prabowo yang terkenal itu makan bergizi gratis. Itu diberikannya ke 83 juta orang. Pak Melki DPR tahu ada program itu bagi-bagi sembako tuh. Itu 91 juta orang tuh yang dapat. BPJS program PBI itu 91 juta orang. Ya. Program terbesar yang Indonesia pernah lakukan itu saya sama Pak Melki imunisasi COVID tuh. Itu 200 juta orang. Nah program ini Bapak Ibu 280 juta orang per tahun. Menyentuh seluruh masyarakat Indonesia sejak lahir sampai wafat. Ini program terbesar bagi pemerintah Republik Indonesia. Nah, pesan saya buat para bupati kepala daerah terpilih, halaman selanjutnya. Gitu kan. Pak Prabowo kan ratingnya tinggi kan di Kompas kan, 80%. Jangan lihat halaman 1 Kompas, lihat halaman 2 Kompasnya. Kenapa rating beliau tinggi? Nomor 1, masyarakat tuh sangat apresiasi mengenai program cek kesehatan gratis. Nomor 1. Nomor 2, Mendikbudrismen. Nomor 3, kenapa tinggi? Karena
masyarakat sangat senang beliau punya program bangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal. Nomor 4 paling tinggi tugasnya Menristekdikti. Nomor 5 paling tinggi kesehatan lagi nanti. Nomor 6 paling tinggi kesehatan lagi TBC. Jadi dari quick-nya Bapak Presiden yang buat beliau ratingnya 80% itu nomor 1, 3, 5, 6 itu kesehatan. Makan berisi gases nomor 11. PAT 12%. Nomor paling bawah tuh, nomor 13. Jadi apa pesan yang kita bisa ambil dari sini? Nomor 1, kalau sampai nanti kita nggak bagus jalanin program ini, turunkan ini ratingnya nanti 6 bulan lagi. Nah, Bapak Presiden pasti marah. Marah nomor 1 dia cari Menko PMK, marah nomor 2 dia cari Menkesnya, marah nomor 3 dia cari Gubernur Wali Kota penyebab penurunan ratingnya beliau. Gitu. Kemudian yang lebih bahaya lagi adalah rakyatnya juga merespon rating ini ke bupati wali kota di daerah-daerahnya. Gitu. Aku tahu Bapak Ibu kan lagi euforia nih, tahun pertama nih, lagi semangat-semangatnya. Tapi Bapak Ibu mesti hati-hati. Kalau Bapak nggak urus itu kesehatannya yang ranking 1, 3, 5, 6, belum tentu kepilih lagi 5 tahun lagi. Jadi pesan saya kepala Dinkes sama kepala Bapeda, jangan lupa ngurusin bupati, wali kota, kepala daerahnya dengan memastikan aspek kesehatan ini jalan. Supaya rating mereka tetap tinggi, kakak Melki ratingnya tinggi, supaya bisa minimal 2 periode. Kalau nggak diangkat jadi menteri di Jakarta. Gitu ya. Penting ya. Nah, halaman berikutnya. Dan ini program ini dilakukannya 2, 1 yang ulang tahun, ini untuk bayi, balita, sama dewasa. Kemudian ada yang programnya di sekolah. Ini untuk SD, SMP, SMA. Kenapa dipecah 2? Purely masalah logistik. Kakak Melki tahu sekali. Begitu COVID, itu masalah logistik. Kalau kita semua lakukan di puskesmas, 280 juta diceburin ke 10.000 puskesmas, gak bakal cukup puskesmasnya. Makanya dibagi sekitar 60 jutaan kita bagi ke 223.000 sekolah. Dan waktunya juga kita bagi. Ya. Di tesnya apa aja, halaman berikutnya, di bawah 2 hari ya Bu Endang ya. Ini pertama kali. Di usia 2 hari ada 6 tes. Ini tes ini sederhana, obatnya murah. Kalau ketahuan dini bisa menyelamatkan bayi-bayi kita dari kematian dan juga kebodohan. Ya, tapi nggak pernah dilakukan di Indonesia. Ini negara maju semua udah lakuin, kecuali kita. Namanya newborn screening. Nah sekarang kita lakukan. Ini baru. 6 tes untuk bayi di bawah 2 hari. Untuk balita ada 8 tes. Balita dulu screeningnya hanya screening gizi, ditimbang sama diukur tinggi. Sekarang ada 8 tes untuk balita. Untuk lansia dan dewasa kayak saya, dewasa kayak kakak Melki, lansia kayak saya, di atas 60, tahun ini 61, itu ada 19 tes. Termasuk cancer, ya. Cancer 4 yang kematian penyebab utama, laki-laki kanker paru sama kanker usus, perempuan kanker payudara sama cervix. Ya. Yang selanjutnya untuk SD 11 tes, SMP 13, SMA 12. Yang baru apa di sini? Screening kesehatan jiwa. Karena ternyata banyak sekali yang kena masalah kesehatan jiwa karena kita nggak pernah mengukur, kita nggak tahu. Ternyata banyak sekali. Ya. Penyakit jiwa tuh banyak, anxiety atau cemas, depresi, paling parah itu schizophrenia. Kalau nggak ngerti saya biasanya suka kasih contoh. Begitu ada pemilihan, kakak Melki ikut pemilihan gubernur, nah itu kena anxiety, cemas. Kemudian pemilih calon gubernur itu Ores Petrus Monda kalah, nah itu depresi biasanya, itu kalah. Gitu. Kemudian kalau kalah ternyata biaya kampanyenya ngutang sama orang kemudian ditagih, nah itu kena schizophrenia, itu bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Nah itu contohnya supaya teman-teman di politisi bisa dengan bahasa gampang membayangkan jargon-jargon kedokteran itu apa tuh namanya anxiety, depresi sama schizophrenia. Ya. Nah oleh karena itu kita lakukan cek kesehatan per hari kemarin itu 640.000. Saya ukur tiap hari. Ya. Sudah dilakukan di 9.200 puskesmas dari 10.000, dilakukan di 38 provinsi.
Kami lebih beruntung dibandingkan dengan makan berisi gratis, karena pendahulu saya sudah bikin infrastruktur yang namanya Puskesmas Posyandu. Dan sama kakak Melki dulu kita diizinkan untuk programnya nggak hanya ngurusin rumah sakit, tapi juga merevitalisasi Puskesmas Posyandu. Bagiin antropometri, bagiin USG, sehingga Puskesmas Posyandu kita sudah mulai terrevitalisasi. Ini udah jalan sebenarnya, ya. Jadi infrastrukturnya udah siap. Para bupati, wali kota nggak usah bingung-bingung cari dana. Dengan MBG kan kadang-kadang masih agak bingung. Ini enggak, udah langsung jalan. Ya, di halaman selanjutnya, dan naik terus per hari. Sekarang per hari sudah menembus angka 55.000 per kemarin, per hari. Target saya harus cepat ke Ibu Endang. Kakak Melki kenal benar gaya saya nih, kalau udah kejar-kejar gitu ya kan. Covid juga gitu kan, kita bekerja-kerja dengan nyawa. Itu targetnya harus cepat 100.000 kalau bisa sebelum Juni, dan idealnya di tahun ini harus kena 300.000 nasional per hari. Kenapa? Kalau 300.000 dikali 365 hari itu 100 juta. Kalau kita bisa hit 100 juta per tahun, saya sudah senang. Syukur-syukur nanti di tahun ketiga ini bisa 200 juta, tahun keempat bisa 280 juta. Tapi saya tidak mengharap, memang nggak realistis juga tahun pertama langsung 280 juta. Kita targetnya tahun pertama antara 50 juta sampai 100 juta per tahun. Yaitu kira-kira antara 150.000 sampai 300.000 per hari. Itu tes yang kita kejar ya. Sekarang sudah 55 ribuan dan trennya naik terus ya. Trennya naik terus. Next slide. Nah, apa yang kita butuhkan dari teman-teman di NTT? Yang kita butuhkan itu, karena catatan kecil saya kasih lihat chartnya saya. NTT itu termasuk bagus ya. Yang kita minta adalah nomor satu, puskesmas Bapak Ibu mesti ngejalanin ini. Nah, di NTT ini itu sudah semua puskesmas menjalankan. Memang yang masih belum maksimal adalah jumlah orang yang datang ya, jumlah orang yang datang. Pelaksana di seluruh kabupaten kota sudah, tapi puskesmas di kabupaten kota belum semuanya menjalankan. Ya. Jadi rankingnya NTT biasanya merah, ini lumayan nih, kuning nomor 29. Ya. Di halaman selanjutnya kita lihat, saya juga kasih, saya nanti bisa kirim kepada bupati wali kota. Kabupaten kota mana yang belum jalan? Yang masih di bawah 50% puskesmasnya menjalankan. Itu Flores Timur, Kupang, Malaka, Sumba Barat Daya, Manggarai, Timur Tengah Utara. Ya. Tapi beberapa bupati ini kabupaten seperti Manggarai Barat, Nage, Keo, Sumba Tengah itu sudah 100% semua puskesmasnya menjalankan. Jadi ini yang saya minta tolong ke Bapak Ibu nomor 1. Tolong Kepala Dinas Kesehatannya disemangati agar semua puskesmas di daerah Bapak Ibu melakukan cek kesehatan gratis ini, supaya selain masyarakat yang sehat, masyarakat merasa terlayani sehingga milih Bapak Ibu 5 tahun berikutnya. Gitu, ya. Nah, itu yang pertama, minta tolongnya. Jadi tolong tinggal Kepala Dinas Kesehatannya dipanggil, jangan di ini dulu, Helen break dulu ya. Kalau ada yang mau foto-foto, supaya seluruh puskesmas di dinas kesehatannya melakukan cek kesehatan gratis ini. Itu minta tolong pertama kakak nanti. Minta tolong kedua, ini mengenai kesehatan ibu dan anak. Ini nggak pernah beres-beres. Indonesia tuh tertinggi di dunia, salah satu. Kita jadi malu juga, misalnya kayak TBC. Gimana caranya kita bisa mengurangi? Ternyata kita pencatatannya itu nggak pernah beres, kematian ibu dan anak. Hampir semua pencatatan kematian nggak pernah beres. Untuk informasi Bapak Ibu, itu puskesmas kemarin banyak yang ngeluh sama rumah sakit karena BPK ngaudit ke Kemenkes dan Kemensos. Ternyata banyak iuran PBI yang sudah dibayarkan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran. Kemenkes bilang ya kita bayarnya ke BPJS, kita dorong BPJS. BPJS bilang ya kita bayarnya ke puskesmas sama rumah sakit. Sama BPJS ditagih balik gitu, karena permintaan BPK selalu gitu kan. Jadi marah semua puskesmas sama rumah sakit karena ditagih balik sama BPJS, mundur ke belakang. Gitu kan. Ini Kepala Dinas Kesehatan pasti tahu. Gitu. Itu karena ternyata database kita berantakan. Database Dukcapil itu tidak tahu bahwa orangnya udah wafat. Jadi kemarin kita baru rapat sama Caimin sama Gus Ipul. Tapi Gus Ipul sama Caimin ini
pasti masuk surga. Karena yang doain banyak. Yang doain adalah makhluk hidup, karena mereka dikasih PBI, dan makhluk goib. Karena udah mati pun dikasih PBI juga sama dia gitu. Jadi rupanya database kita berantakan karena data Dukcapil nggak menghitung 4 juta ternyata yang meninggal, yang tetap dibayarin. Kenapa itu? Ternyata di Dukcapil itu kalau meninggal mesti ada surat akte kematian baru dia koreksi itu datanya. Kita tahu 4 juta dari mana? Karena yang institusi yang paling tahu orang meninggal tapi ada di Dukcapil namanya KPU. Jadi KPU itu sebelum pemilihan Bapak Ibu pasti tahu kan? Oh ternyata mereka survei langsung tuh. Orangnya ada apa nggak? Udah meninggal Pak, orang ada apa? Udah dilaporin ke Dukcapil, udah Pak. Lalu Dukcapil nggak dikoreksi, kenapa? Ya itu pesannya Bupati Wali Kota lah, biar ada bisa permainan. 4 juta orang makhluk goib ini suruh pilih juga gitu kan, dikasih surat-surat juga deh. 4 juta orang goib ini. Jadi ada yang menang karena pemilihnya goib juga gitu, Bupati Wali Kota. Tapi itu sekarang nanti akan diberesin karena Pak Gus itu sama Cak Imin emang mau ngeberesin database ini biar sama. Ya, tapi yang saya sampaikan di halaman berikutnya adalah jadi database itu nanti sekarang udah kita masukin. Saya minta dulu persentase kepatuhan. Saya terima kasih NTT, ini rankingnya tinggi. Bisa NTT kan paling bawah, ini rankingnya tinggi. Ini adalah jumlah puskesmas dan rumah sakit yang meregister kematian bayi dan ibu. Dulu kita nggak ada datanya. Sekarang saya pasti masukin. Pak kalau nggak masukin gimana? Dia harus masukin ada berapa, kalau 0 pun harus masukin. Ini permintaan tolong kedua. Jadi kalau 0, ya masukin 0. Jangan dia diemin, kemudian kita asumsi kosong. Jadi ada kepastian. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Ini permintaan kedua. Karena ini akan menentukan salur kedua dari DAK fisik dan DAK non fisik. Nah, Bupati Wali Kota baru nih, itu Kemenkes bagiin 12 triliun DAK fisik, 12 triliun DAK non fisik. Itu ada jadwal tariknya, jadwal salurnya istilahnya dari Dirjen Perbendaharaan Negara. Jadi 13 kali kasih laporan, baru boleh narik lagi uang berikutnya. Saya lupa 3 bulan atau 6 bulan sekali itu. Lapor lagi, baru boleh tarik uangnya. Nah kalau Bapak Ibu pengen dapat itu uang, itu seluruh puskesmas sama rumah sakit mesti ngisi. Kalau dia nggak ngisi, nggak bisa ditarik tuh uangnya. Ya, jadi saya kasih tahu, tinggal suruh Dinkesnya juga pastikan bahwa setiap bulan dia ngisi kematian bayi dan kematian ibu. Supaya apa? Supaya uangnya yang 25 triliun itu, saya nggak tahu NTT dapat berapa, nanti ada di belakang, itu bisa ditarik sama Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Ya. Nah, kalau kita ikutin per kabupaten, nah ini per kabupaten. Jadi ada kabupaten seperti Kupang, Belu, Flores Timur, Sika, ND 100% udah ngisi. Ini nanti berikutnya kalau mau narik DAK fisik, DAK non fisik, itu pasti lancar. Nah ada beberapa yang masih kuning-kuning nih sama merah. Ini Bapak Ibu Bupati mesti suruh Dinkesnya disiplin nih. Ngisi Manggarai, Sumba Barat Daya, Alor, Timur Tengah Utara, Manggarai Timur, kemudian Manggarai Barat sama Nagegir. Ya. Ini adalah kabupaten yang nanti bupatinya mesti dorong Dinkesnya supaya ngisi. Ini hanya ngisi aja berapa yang mati bulan ini, ibunya berapa, bayinya berapa. Ya supaya bisa nanti menarik dana DAK fisik dan DAK non fisik. Nah, berapa sih kematian ibu? Di Indonesia 4.000 saya tahu. Ini karena data udah bermasuk. NTT nomor 7, 126 ibu meninggal per tahun. Ya. Di halaman berikutnya lebih sedih lagi. Berapa bayi yang meninggal per tahun? 33.000. Kalau di Kemenkes dibagi dua tuh, ada neonatus sama bayi. Aku lupa neonatus di bawah berapa? 1 bulan. 1 bulan, kalau bayi di bawah 2 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi diukur mana meninggalnya di bawah 1 bulan, mana meninggal di bawah 1 tahun. Yang paling banyak meninggal di bawah 1 bulan. Itu NTT yang meninggal di bawah 1 bulan ada 793. Ya. Yang di atas, yang kalau totalnya 925. Jadi yang meninggal 1 bulan sampai 1 tahun cuma sekitar 100-an lebih, 130. Tapi NTT ranking 6 padahal dari jumlah populasi kan banyak. Nah ini bagus juga buat nanti Bapak Ibu kalau mau pemilihan berikutnya. Kita menyelamatkan berapa? 950 nyawa bayi-bayi. Karena ini ada rankingnya nih by kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu bisa ambil datanya, nanti Kemenkes bisa provide.
berapa yang meninggal ibu dan bayi setiap bulan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ini kampanye yang bagus kalau Bapak Ibu bisa membuat ini turun jadi 0, gitu ya. Nah, coba berikutnya juga kita juga lihat yang paling tinggi di kabupaten kota itu ada datanya ada. Nanti kita bisa kirim. Kota Kupang, Kabupaten Manggarai dan segala macam. Bayi rumah sakit pun ada. Ya, jadi kita bisa perbaiki. Penyebab kematiannya di halaman berikutnya juga ada. Ya, karena database-nya sudah masuk. Nah, sekarang di halaman berikutnya ini minta tolong yang ketiga. Jadi yang pertama tadi minta tolongnya apa? Yang pertama minta tolong semua puskesmas jalanin cek kesehatan gratis. Minta tolong yang kedua, Dinkesnya mesti ngejar rumah sakit sama puskesmas masukin registrasi data kematian ibu dan anak. Nah, minta tolong yang ketiga. Ini Kemenkes halaman selanjutnya udah bikin program mau merevitalisasi semua bidan di puskesmas yang tingkat kematiannya tinggi. Kemarin yang tertinggi memang bukan NTT, yang tertinggi adalah Jawa Barat. Dari sisi nominal ya, karena penduduknya paling banyak, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung. Nah, karena saya datang ke sini Kakak Melki udah kayak saudara, gitu Bu Endang. Jadi kita pilot project satu kabupaten ini yang paling tinggi. Coba mundur dua. Kalau aku lihat Kakak Melki kalau pilih mau coba di Manggarai apa Kupang? Satu kita pilih. Manggarai sudah dapat rumah sakit. Udah dapat rumah sakit, kita coba di Kupang. Ini Manggarai bukan Manggarai. Kupang ya. Jadi kita coba Kupang masukin Bu Endang. Jadi kota Kupang akan kita pilih sebagai pilot project di mana kita akan kirim tim untuk mengampu semua bidan puskesmas rumah sakitnya supaya kematiannya turun. Supaya kematian ibunya turun. Nanti kalau tim kita datang, kita minta tolong kepala dinas provinsinya. Kalau mau connect sama stunting mesti di TTS. TTS. Kalau mau connect sama stunting. Oh boleh, di TTS, udah digeser. Itu Pak Gubernur yang milih ya. Kita ke TTS, agak-agak susah sedikit. Kalau Kupang agak terlalu gampang. Maksudnya mendarat langsung kerja. Kalau TTS gitu. Dan TTS dokter pun jadi pasti aman. jadi aman. Iya, karena dia akan malu kan kalau gitu. Ya udah, Timur Tengah Selatan ya, Bu Ena, Timur Tengah Selatan kita jadikan pilot project. Nanti saya hanya titip Kakak Melki itu, yang lainnya suruh datang ke sana. Jadi pada kepala dinas kesehatannya suruh lihat, oh gimana caranya kita mau upgrade skillnya bidan, kemudian cara puskesmas ini supaya kita benar-benar bisa bikin NTT turun kematian ibu anaknya. Itu minta tolong yang ketiga ya, minta tolong yang ketiga. Nah, sekarang angka yang keempat, ini stunting. Stunting ini udah keluar bisik-bisiknya, cuma angkanya nggak segini ya Bu Ena. Angkanya nggak segini kan, 19 ya kalau nggak salah. Oh itu targetnya 2025. Kita angkanya kemarin udah di ini kira-kira belum bisa diumumin, tapi turun, ada turunnya. Dan NTT itu turun dari 32 ke berapa? 37. Nah, jadi 37 ke 32. Jadi turunnya drastis sekali ya NTT ya. Cuma yang saya ingin kasih tahu adalah gini Bapak Ibu. Coba di halaman selanjutnya. Stunting itu ini jelasinnya susah. Cuma yang di kiri itu yang baru stunting bayi baru lahir, stunting umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu stunting. Nah, yang kita lihat apa? Yang atas itu yang tahun sebelumnya. Yang baris kedua itu yang tahun ini. Jadi logikanya kalau di tahun 2024 ada bayi 1 tahun yang stunting 100.000 gitu ya. Jadi bayi usia 1 tahun lalu tuh 100.000. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kira-kira kan harusnya 100.000 yang bayi stunting di 1 tahun ini, tahun sekarang, tahun depannya akan jadi stunting tapi usia 2 tahun kan? Kira-kira gitu kan? Kalau tahun lalu ada 100.000 bayi NTT stunting usia 0 sampai 1 tahun di tahun 2024. Di tahun 2025 100.000 bayi ini akan geser ke usia 2 tahun kan? Nah kita asumsinya tuh begitu tuh yang baris kedua. Ternyata kejadiannya nggak gitu. Karena di sini adalah cara yang paling gampang menggambarkan di mana terjadi penambahan stunting paling tinggi. Ternyata penambahan stunting paling tinggi itu terjadinya di bayi baru lahir yang paling kiri.
Selalu tuh 500.000. Dan di usia 1 tahun. 1 tahun ke 2 tahun. Itu paling tinggi. Kalau dia udah tahun ketiga, keempat, kelima, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahannya. Jadi artinya ini untuk prioritisasi kerja kita. Ada kita di lapangan, kita harus konsentrasi ke ibu hamil dan konsentrasi ke bayi usia 0 sampai 1 tahun. Kalau itu kita jaga, benar-benar ditimbangi itu aja. Itu harusnya stuntingnya terkendali. Ya, ini masalah-masalah prioritas, masalah tenaga dan waktu kita kan terbatas. Kalau kita kerjain yang 0 sampai 1 tahun sama effortnya dengan yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita capek akibatnya. Nah, kita harus fokus benar-benar ke ibunya sebelum lahir, karena itu sangat menentukan kualitas bayi. Selama ini kan kita dikejar bayinya, dikasih PMT-nya, dikasih timbang, padahal ternyata ibunya juga penting. Diukur tuh lengannya tuh, benar nggak 23,5 apa di bawah, pakai lila. Kalau ibunya kek, bayinya pasti stunting, dan itu salah satu kontributor yang paling besar. Jadi strategi ngurusin ibu dan strategi ngurusin balita 0 sampai 12 bulan itu yang paling penting di program stuntingnya kita, karena ini ada kaitan dengan stunting. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kalau bisa loncat ke halaman 35 dulu deh, halaman 35. Supaya ini kan mundur 1 ke 34. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu, stunting itu kayak kanker. Jadi pertama kita harus konsentrasi ke ibu dan bayi usia 1 sampai 1 tahun. Ya. Kedua, stunting itu kayak kanker. Yang definisi stunting apa tuh? Tinggi badan dibagi berat badan di bawah -2 standar deviasi WHO, itu bikin susah. Dokter-dokter bikin definisi susah-susah gitu ya. Itu tuh kayak kanker stadium 5. Okay. Jadi kalau orang sudah stunting, kita mau obatin, yang berhasil paling 20%, 30%. Tapi untuk mencapai stunting itu butuh waktu dia tuh. Ada stadium 1 dulu, stadium 2 dulu, stadium 3 dulu, stadium 4 dulu. Nah kita lebih baik treatmentnya di stadium 1 sebelum jadi stunting. Istilahnya dia apa? Underweight apa weight halter? Weight halter, makanya namanya susah-susah weight halter. Itu cari tuh ditimbang nggak naik. Jadi tiap bulan ditimbang nggak naik. Itu kalau kita segera intervensi, dicek dia ada infeksi apa enggak. Nomor 2, kalau nggak ada dikasih PT tambahan ya, makanan. Itu mungkin di atas 90% akan balik kembali jadi sehat. Kalau itu nggak diurus, dia turun deh jadi underweight, atau di sini bahasa Indonesia apa, berat badan kurang. Kalau ini nggak diurus, turun lagi deh jadi WC, atau bahasa Indonesia gizi kurang, nggak diurus jadi gizi kurang. Nah jadi Bapak Ibu saya ingin sampaikan adalah nomor 1, konsentrasi ke ibu dan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, jangan nunggu sampai stunting. Begitu ditimbang berat badan nggak naik, itu dikejar. Itu yang harus diberesin cepat. Karena kemungkinan untuk sembuhnya itu di atas 90%, balik ke normal. Kalau dia udah stunting, hanya 20%, 30%. Kasihan, udah telat. Ya, jadi lebih dini kita lihat, berat badan nggak naik ya. Begitu berat badan turun, walaupun belum stunting, itu udah agresif kita lihat. Ya, dengan memberikan intervensi yang pas. Nah, kalau bisa balik ke habis ini, kita kehilangan contekan. Coba balik ke ini deh, balik ke atas lagi. Next slide. Next slide dulu. Ajarin sebelum masuk data dulu ya. Next slide. Mundur dulu 1. Itu tadi ya. Jadi konsep stunting kita harus konsentrasi ke ibu hamil dan di bawah 1 tahun. Nomor 2, stunting itu adalah stadium 5. Fokus beresin sejak stadium 1 begitu berat badan nggak naik. Karena itu recovery rate-nya lebih tinggi. Yang nomor 3 yang teman-teman mesti sadari, stunting itu hanya 30% kontribusi kesehatan. 70% itu non kesehatan. Ini penting buat Bupati Wali Kota. Jadi ngejar stunting itu jangan hanya ngejar Dinkes. Dinsos juga mesti dikejar. Ya. Yang namanya pendidikan mesti dikejar. Agama mesti dikejar. Kenapa? Stunting itu kejadian kan di ibunya. Ibunya tuh jangan cepat-cepat menikah. Kalau bisa di atas, boleh menikah gitu cepat, tapi hamilnya tuh kalau bisa 6
nunggu 20 tahun. Kalau dia hamilnya di bawah 20 tahun ya Bu Enen, 20 tahun ya, apa 21 tahun sih? 20 ya. Itu kemungkinan besar stunting anak. Jadi kalau udah nggak tahan mesti nikah gitu, ya udahlah. Tapi jangan hamil dulu. Pakai kontrasepsi dulu. Tunda kehamilannya sampai dia usia 20 tahun. Karena umumnya kalau nggak dia di bawah 20 tahun. Itu yang sempat ramai kan kontrasepsi. Kontrasepsi itu maksudnya dikasih untuk yang sudah menikah. Untuk menunda kehamilan sampai dia usia 20 tahun. Kalau dia lahir di bawah 20 tahun, secara sains kita lihat hampir pasti anaknya stunting. Nah itu kan bukan orang kesehatan tuh, bupati wali kota mesti ngajarin tuh lewat dinas apa tuh, pendidikan apa dinas agama. Ya. Kemudian hamilnya juga mesti ada waktunya, berapa jadi waktunya kadang setahun apa 2 tahun gitu. Hah? Enggak, dia kan jaraknya 2 tahun. Ya. Jadi jangan terlalu ini. Kemudian ekonominya juga masih bagus. Ya itu tugasnya. Jadi stunting is not only kesehatan. Ya. Nah kesehatan itu cuma 30%. Nah kesehatan itu di halaman selanjutnya kita sama Komisi 9 udah bilang itu intervensinya di 11. Udah jelas nih ya. Supaya kalau pengen turun Bapak Ibu. Nomor 1 intervensinya di sekolah. Sebelum menikah perempuan itu nggak boleh anemia. Programnya dikasih tablet tambah darah. Ngukurnya kan harus diukur kan. Dicolokin aja tuh jarinya. HB-nya berapa? Harus di bawah berapa? 12 ya. Nggak boleh di bawah 12 atau 11 12. Begitu dia bawah 12 kasih tablet tambah darah. Jadi itu programnya pertama. Semua anak-anak SMA nggak boleh sebelum menikah nggak boleh anemia. Kalau begitu anemia pasti lahirnya stunting. Nah itu tadi kan. Yang penting kita jaga ibunya tuh sebelum stunting. Yang nomor 2, kalau dia udah hamil itu mesti diukur tuh lengannya tuh. Sama dilihat di USG. Kalau dia ternyata gizinya kurang, KIK, mesti dikasih tablet tambah darah, nggak boleh anemia, dan juga PMT, makanan tambahan. Itu ibu hamilnya. Nah baru kemudian anak-anaknya. Anak-anaknya ngukurnya, yang merah itu yang ukur. Karena nggak mungkin kita ada program nggak diukur. Saya di mana kakak Mel gitu, bikin program nggak diukur. Program harus ada ukur. Yang merah itu ukurannya. Jadi ditimbang. Nah programnya apa? Mesti dikasih imunisasi karena nggak boleh infeksi, mesti dikasih makanan, ASI yang mesti jalan, itu mesti benar. Ini 11 program dan ini udah ada di dashboardnya udah ada. Coba next slide lagi deh. Ini diukur. Nah, ini provinsi ya, coba next slide. Ya, kita ada ukurannya. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Coba next slide. Ada contohnya nggak? Nah, capaian 11 intervensi spesifik udah ada dashboardnya untuk seluruh kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu nanti akan diajarin oleh Ibu Edam, semua dinkesnya bisa lihat ini. Ya ini tinggal Bapak kejar aja disiplin. Kalau ini jalan disiplin, nanti pasti akan turun stunting. Gitu ya. Jadi permintaan keempat saya Bapak Ibu, selamat karena NTT stuntingnya sudah turun sampai hampir 5% gitu ya. Nggak banyak yang bisa turun, tapi NTT turunkan lagi. Kalau bisa kepala 2. Kakak Melki masuk, pertama kali NTT turun di bawah stuntingnya kepala 2. Karena nasional aja kan sekarang udah turun kepala 1. Pertama kali nih nasional turun di bawah kepala 2. Jadi kalau bisa NTT tahun depan tahun ini kepala 2, nanti tahun berikutnya udah kepala 1. Ya itu yang kita bisa kejar. Jadi saya minta ya permintaan keempat kalau bisa semua dinkes nanti dikoordinasi dengan tim dari kantor pusat, bupati wali kota dukung. Kita dukung. Itu permintaan keempat. Nah berikutnya agenda berikutnya yang terakhir. Nah ini adalah kita punya program dapat pinjaman dari Bank Dunia 60 triliun lebih besar ya, untuk mengupgrade seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia agar bisa menangani 4 kematian paling besar, 5 sebenarnya, yaitu jantung, stroke, kanker, ginjal, dan ibu anak. Ya, coba next slide. Impresnya udah ada dari Pak Presiden, next slide. Aku jelasinnya susah, tapi aku bilang sambil cerita aja deh cerita. Dulu itu gubernur siapa? Tuan Guru di NTB. Apa itu kan terkenal kan? Gubernur berapa? Yang 2 sebelumnya apa 3 sebelumnya yang di Demokrat sekarang kan? Tuan Guru Bajang. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun apa 15 tahun yang lalu?
dia punya ibu atau punya mertua kena stroke, nggak bisa dilayani oleh seluruh rumah sakit di NTB, dikirim ke Surabaya. Aku nggak tahu berhasil apa nggak berhasil. Jadi beliau trauma. Dia baru tahu ternyata stroke nggak bisa terlayani. Padahal itu kematian pertama kan. Nah saya bilang waktu itu ke kakak Menti, nggak hanya stroke sama jantung. Waktu kita selesai COVID itu hanya bisa dilayani di 28 provinsi. Jadi contohnya Maluku, kalau orang kena serangan jantung kan mesti cepat tuh stroke, itu nggak bisa dilayani di rumah sakit Maluku. Dokter di Maluku bisanya hanya apa? Hanya bisa berdoa supaya si pasiennya dibawa ke Makassar atau Manado masih hidup. Nah itu yang membuat saya nggak benar nih, karena stroke sama jantung ada golden periodnya. Katanya stroke itu kalau bisa ditangani di bawah 2 jam normal, karena prosedurnya udah jelas, asal di bawah 2 jam. Telat di atas 2 jam udah mulai cacat, lebih lagi meninggal. Jantung tuh 6 jam. Kalau dia 2 jam apa 6 jam, kan nggak mungkin dia kenanya di Sumba mesti dibawa ke Kupang gitu kan, pasti udah telat kan. Nggak mungkin dia di Timur Tengah Selatan mesti dibawanya ke Kupang, udah pasti telat. Jadi kita harus kasih fasilitas penanganan stroke sama jantung, pembuluh nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia di setiap masing-masing kabupaten kota. Waktu itu saya tanya ke teman-teman dokter, loh kenapa nggak dibikin begitu? Spesialisnya dibanyakin, Pak nggak ada alatnya. Kita beli alatnya. Begitu kita beli alatnya, wah ini dibilang mafia alat. Oh ini apa nih, katanya proyek mercusuar ya. Emang jadi menteri tugasnya apapun yang kita bikin pasti dicela. Gitu. Ya, teman-teman pasti dengar tuh saudara. Nah jadi sekarang dengan uang sebesar ini kita akan bagi alat-alat penanganan stroke, jantung, kanker, ginjal ke seluruh 514 RSUD kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya. Nanti saya akan bagi lihatin coba next slide dulu alat-alatnya apa aja ya. Dan ini akan diampul. Jadi akan diampul oleh rumah sakit kita. Ya. Next slide. Ini contohnya. Jadi kita akan bagi di setiap provinsi akan punya satu rumah sakit level utama. Utama itu artinya jantungnya bisa bedah jantung terbuka, bypass. Karena jantung itu yang paling gampang, pasang ring. Kalau misalnya jantung, karena serangan jantung, yang harus dilakukan cepat adalah pasang ring. Nanti pasang ring bisa di seluruh kabupaten kota. Kalau udah lebih parah dari pasang ring, mesti di bypass. Bypass dulu itu harus lakukannya hanya di Surabaya, Jakarta. Nanti satu rumah sakit provinsi harus bisa bypass. Di NTT belum bisa tuh. Makanya kemarin aku coba di sini dulu, di rumah sakit vertikal kita di Bengkulu. Sekarang udah bisa ya. Tapi udah bisa terus apa enggak tuh? Baru satu pasiennya. Udah Pak? Nanti bisa terus karena akan jalanin lagi kan. Karena banyak tuh yang harus di bypass tuh banyak. Biasa tuh meninggal aja nggak terus. Ya. Sehingga saya ada ribuan orang NTT yang dikirim ke Surabaya sama ke Bali. Mudah-mudahan nanti nggak ada orang NTT kalau sakit selesai di NTT. Buat keluarganya jadi ringan. Ya. Ya. Rumah sakit di kabupaten kota itu harus bisa pasang ring untuk jantung. Kalau kena stroke harus bisa trombolisis, trombektomi, dan coiling, dan juga bisa ada kraniotomi, misalnya buka kepala kalau dia kena supaya selamat. Kalau kanker harus bisa kemoterapi. Sekarang kemoterapi itu susah sekali di NTT, mesti dibawa keluar. Ya, bayangin keluarganya kan susah. Ya. Oh nanti gubernur sama wali kotanya bikin rumah singgah di Jakarta sama Surabaya, ya kasihan aja keluarganya yang pindah. Nanti akan bisa di semua kabupaten kota. Dan radioterapinya di rumah sakit provinsi. Ya. Coba, saya mau lihatin bagi-bagi alatnya. Nah ini alat-alatnya akan dibagi. Ini list alatnya, coba kita lihat halaman berikutnya. Nah ini contohnya. Ini kelihatan harganya mahal. Ya. Dan memang kali ini pembeliannya di lokal. Saya mau cerita sedikit karena ini dibilang kayak proyek mercusuar. Ini teman-teman di Komisi 11 sudah tahu sekali. Mafia Alkes di Kemenkes. Ya. Kakak Melki tahu banget. Memang banyak mafianya. Tapi sekarang Kemenkes mau mengubah tata kelolanya supaya lebih bersih. Ya.
Aku mau satu nih, aku bilang terbuka di sini. Jangan pernah beli alat di e-katalog tanpa nego. Dimasukin di e-katalog itu sudah dengan margin mau bagi-bagi ke orang-orang tertentu. Gitu ya, titip nih Bapak Ibu. Karena Bapak Presiden Prabowo bisa sangat keras. Tiap kali ngomong sama aku begitu terus. Teman-teman pasti tahu lah, Bupati Wali Kota Jawa pasti tahu, Dinkes sudah pasti tahu. Saya kasih contoh, Catlab single plate, merek Philips. Kemarin kita ngadain buat di mana? Di Labuan Bajo kan? Komodo. Kita beli aja karena nggak sempat. Pak udah lewat di katalog, harganya 18 miliar bisa dicek. Saya kan bankir, kasih duit ke semua orang kan, termasuk bos-bosnya KKPLK, aku kasih duit juga sebagai bankir. Jadi temannya banyak, semua pemilik rumah sakit temannya saya, James Riyadi, pemilik Siloam, Pak Bun Setiawan, pemilik ini, si Edi Seriat Maja yang punya IMC, semuanya tuh teman-teman. Telepon, kalau swasta beli berapa? Ya 11-12 M. Hah? Kok gue bisa 18 M beli gitu kan? Dicek nih, ini speknya beda kali Pak. Oh beda. Jadi kalau ada iPhone, kalau swasta belinya polos, kalau pemerintah tuh pakai kayak plastik yang bungkusnya. Nah ini bedanya 6 miliar gitu kan. Jadi nakal-nakal juga, dikurang ajar juga tuh vendor. Dia bedain spek supaya kelihatan bedanya kasih bungkus, bedanya 6 miliar. Gitu ya. Jadi kemarin kita tender. Tahu nggak dapat harga Pak? 8,8 miliar. Catlab 8,8 miliar dari harga e-katalog 18. Ya, jadi kita baca penghematan. Nah penghematan ini nanti kita mau beli lebih banyak lagi buat dibagi. Jadi yang saya mau bilang adalah Bapak Ibu ini kita bagi dari sini. Yang saya minta tolong apa? Yang kelima. Karena ini harganya diskonnya lebih dari 50%. Ya. Ini Menkesnya lagi dihujat, karena banyak orang yang nggak seneng kan, biasanya 18 miliar udah dapat komisi bisa bagi-bagi, soalnya dipotong sama Menkesnya 8 miliar. Jadi nanti teman-teman bilang, wah proyek mercusuar, Menkesnya ini segala macam, banyak keluar tuh, FAT, siapa temannya Kak Belgi itu, wah masuk gitu kan, Menkesnya mafia, Pertamina dibawa ke Menkesnya pengadaan alat, nah itu gara-gara ini, ya. Gara-gara banyak yang nggak seneng karena kita potong, gitu ya, ini. Nah, tapi saya pengen lakukan, ini kita lakukan supaya apa? Supaya kita ada penghematan, nanti kita mau beli alat lebih banyak lagi. Contohnya termasuk yang saya lagi hitung sebenarnya, adalah membeli seluruh puskesmas saya mau kasih X-ray. Supaya bisa cek pneumonia sama cek TBC paru di seluruh puskesmas. Kan udah kasih USG kan? Saya berikutnya uang cukup, saya mau kasih X-ray. Seluruh puskesmas, ya, seluruh Indonesia. Nah, berikutnya aja deh. Jadi ini alat-alat yang akan kita bagi ke seluruh nama rumah sakitnya. Dan ini akan selesai di 2027. Nah permintaan ke-6 yang saya minta ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ini butuh dokter spesialisnya untuk menjalankan. Ini butuh renovasi sedikit gedungnya. Ya. Tolong dialokasikan dana untuk relokasi gedungnya. Dokter spesialisnya, tolong carikan putra-putri daerah. Kalau orang Jawa kita kirim, nanti dia pulang. Jadi tolong carikan putra-putri daerah, kita ada beasiswanya untuk mereka belajar. Kita sudah didukung KKMLI bikin yang hospital base. Sehingga nggak usah orang-orang NTT bersaing dengan anak profesor dari Jakarta, anak profesor Surabaya untuk ambil spesialis kamu. Kita akan berikan beasiswa pendidikan spesialis ke rumah sakit daerah yang tidak ada dokter spesialisnya. Pasti menang. Jadi kalau orang NTT nggak ada ini, dia pasti menang. Ini juga bikin Menkesnya nggak disukai banyak dokter-dokter senior dan dekan-dekan FK. Tapi aku bilang, aku lakukan ini kalau nggak pernah beres distribusi. Karena orang NTT suruh ngadu sama anak profesor gue, ya pasti kalah ambil spesialis. Pasti kalah. Jadi saya pengen pilih itu kasih. Tapi saya butuh orang-orang terpinternya tolong diizinkan. Karena kadang-kadang ada dokter-dokter juga kepala dinasnya, nanti takut tersaingi, jangan dikirim. Itu bupatinya masih overload. Putra-putra NTT yang terbaik dipaksa, didorong untuk ambil dokter spesialis, ya supaya lebih banyak lagi dokter spesialisnya bisa jalan. Nah coba mundur yang terakhir, saya minta ada angka-angka. Bapak Ibu, saya bagikan 25 triliun, setengah DAK fisik, setengah DAK non fisik. DAK fisik itu penyerapannya di atas 90%. DAK non fisik selalu 60%. Ini kakak Mel. Nggak ngerti aku kenapa uang udah dibagi nggak pernah diserap. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang, ini kan udah bulan Maret.
Coba panggil tuh udah jadi bupati baru, wali kota baru, panggil itu Bapak Danya, lihat. Penyerapan DAK fisik, DAK non fisik atau BOK istilahnya. Penyerapannya berapa tuh? Kabupaten wali kota saya. Nah, kalau masih rendah, dikejar kepala dinas kesehatan sampai kenapa lu nggak diserap? Karena saya kehilangan 4 sampai 5 triliun setiap tahun tidak terserap. Ya, sayang kan? Ini haknya teman-teman kabupaten kota. Bisa beliin reagen, bisa beliin buat tabel, bisa beliin buat segala macam. Tolong Bapedanya ngejar tiap bulan suruh laporan penyerapan DAK fisik sama BOK-nya tuh berapa. Ya, saya udah diingatkan, itu yang dari saya. Titipnya ke teman-teman, ada sekitar 6 sampai 7 permintaan. Mudah-mudahan NTT sehat selalu, karena kalau NTT sehat, Indonesia juga sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin. Memang kalau tidak dibatasi, namanya bengkir ya, cara presentasi pasti beda. Kami di Komisi 9 kalau sudah Pak BGS ngomong tuh kadang-kadang kita melongo juga. Ada saja datanya dan cara menyampaikannya pasti beda. Pak Menkes di sini juga sebenarnya sudah hadir. Yang tadi kita tidak batal berangkat itu adalah karena tadi waktunya tidak keburu. Para kades, ada kades dan kader dari desa Kuimasi ada di sini ya. Kalau di belakang tadi harusnya Pak Menkes hingga ke sana. Harusnya tadi beliau tiba pagi ke sana dulu melihat, karena itulah adalah percontohan kader terbaik yang mau kita lihat terkait dengan stunting hari ini. Nanti sebentar sebagai penghargaan sebelum Pak Menkes itu nanti bisa tetap berfoto bersama bupatinya, ya Gagah Perkasa ini, Bupati Pak Yoslen. Baik, saya pikir kita sampai 11.15 ya beliau di sini. Waktu kita sangat terbatas, sekali lagi sangat terbatas karena harus mengejar pesawat. Ditunggu di Jakarta lagi. Saya buka kesempatan untuk perwakilan daratan saja nih, karena biar kita bisa ini. Satu mewakili daratan Flores, satu daratan Timur, satu dari Sumba, dan satu dari perwakilan Kabupaten Kepulauan. Dari Kepulauan berarti dari Lembata ya. Silakan. Dari Flores dari Ngada, dari Timur TTS ya. Oke, dari Sumba Barat ya, Pak Timur. Sumba Baratnya sudah. Oh, karena sudah dapat rumah sakit. Oh, karena Sumba Barat yang menyampaikan. Kita mulai yang pertama mewakili dari Kepulauan, sedangkan Bupati Lembata. Tolong mic-nya dulu. Ini Bupati baru juga, jadi kalau Bupati lama pasti. Silakan Pak Anies. Ya, baik Pak Gubernur, terima kasih. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Gubernur dan Pak Wakil, para Bupati, teman-teman sekalian. Singkat saja Pak Menteri, di Lembata ini daerah kepulauan, di Alor ya, dan juga beberapa pulau lainnya. Mestinya kami harus di perhatian khusus. Contoh kalau misalnya ada rujuk, lalu kendaraan laut tidak ada, ini menjadi sulit. Berbeda dengan daratan timur, kalau misalnya kejadian di Soe misalnya, itu pasti ada alternatif di kabupaten tetangga lainnya. Begitu juga dengan di daratan Flores, misalnya di Sika, maka ada alternatif kabupaten yang lainnya. Sehingga saya sangat mengharapkan supaya kami yang berada di pulau-pulau, saya satu kabupaten satu pulau saja, sehingga ini menjadi sulit bagi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ibu hamil dan bayi balita ini menjadi perhatian kami di daerah, Pak Menteri. Saya pikir di lapangan ini ibu-ibu ini lebih banyak menuju ke rumah sakit untuk operasi di sana, ya. Sehingga kami di daerah kepulauan ini juga mengalami kesulitan. Banyak ibu-ibu yang takut untuk lahir secara alamiah di desa. Ini kondisi yang kami alami di daerah kami. Mungkin ini saja Pak Menteri. Terima kasih. Mohon arahan dan petunjuknya. Baik. Aku jawab aja biar cepat ya Kak Nelvi ya.
Jadi nanti Ibu Endang ini beliau ya. Nomor satu, Pak, kita ingin menghindari rujukan karena rujukan itu repot. Jadi kalau bisa kita selesaikan di daerah, kita selesaikan. Nah jadi nomor satu, nanti Bapak bisa mapping sama di kita penyakit paling apa sih yang paling banyak dirujuk. Nah kalau penyakit itu paling banyak dirujuk, nanti saya akan turunkan kompetensinya ke bawah. Ya, misalnya dulu tuh sesar harus dilakukan oleh objin. Ya telat gitu. Karena objin mungkin cuma ada di kota besar. Saya kan kolegium udah di kita mau turunin ke dokter umum pun, kalau misalnya ada kondisi-kondisi khusus dia boleh sesar. Ya, dia boleh sesar. Misalnya sekarang ada masalah gigi, cabut gigi harus dokter gigi. Dulu dokter boleh cabut gigi. Sekarang karena adanya ya apalah ini bagi-bagi kompetensi itu ditarik. Nanti kita akan jalan cabut gigi untuk daerah tertentu boleh dikasih ke dokter di puskesmas. Sehingga kalau nggak ada dokter giginya, masa pasien mesti dirujuk ke sana. Nah, inovasi gitu kita bisa lakukan, Pak. Jadi kita akan menurunkan kompetensi karena kolegium udah ada di kita akan latih semua dokter-dokter itu kemampuannya kembali ke dokter zaman dulu. Dokter zaman dulu malah kemampuannya lebih banyak. Sekarang dengan ada spesialisasi diambil-ambilin ke atas itu. Nah itu akan kita dorong. Ya. Kalau dia benar-benar harus dirujuk ya kita rujuk. Tapi yang lain kita akan dorong. Karena sekarang wewenang untuk memberikan kompetensi itu udah ada di Kemenkes juga. Walaupun itu juga jadi isu besar, isu ramai karena banyak yang nggak suka. Nah yang nomor 2, untuk ibu hamil memang Bapak bantu. Itu harusnya, saya juga dikritik sama WHO. Ibu hamil itu harusnya bidan bisa ngurus. Cuma sekarang bidan itu seakan-akan diintimidasi kalau dipegang bidan itu jelek. Itu WHO bilang nggak mungkin semua bisa dengan dokter kan dokter jumlahnya segini 4,8 juta yang lahir harusnya kan natural dengan bidan saja. Jadi kita di pengampu ini kita akan revitalisasi pendidikan bidan. Karena sekarang bapak juga harus tahu ini ada permainan juga di bawah. Bidan itu kalau merujuk dapat uang. Apalagi dia bisa merubah rujukannya, komentarnya itu harus cesarean. Itu jadi satu bisnis yang sangat tidak etis menurut saya. Ya, itu terjadi. Nah itu yang sekarang sedang kita mau beresin agar kalau bisa kelahiran itu normal, bidan itu lakukan dengan benar, tapi bidannya masih benar. Ya, dan kita nanti akan tata ulang kompensasinya sehingga nggak terlalu berlebihan perbedaannya ini. Ini yang membuat orang jadi pengen merujuk, ya udahlah kita rujuk aja, saya dapat, gak usah kerja, dapat setoran komisinya. Itu terjadi di bawah. Saya lihat sendiri, itu kemarin baru dari Jawa Barat, di Jawa Barat ngeluh saya mengenai masalah itu adalah saya akui Pak emang praktek gak etis itu terjadi. Nah itu yang segera akan kita beresin kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Karena Ikatan Bidan Indonesia juga merasa terpojok. Karena bidan-bidan ini kok nggak dikasih wewenang. Padahal mereka yang paling banyak dan paling realistis nggak akan cukup ditangani dokter atau objin itu untuk menangani seperti ini. Gitu ya Bapak ya. Terima kasih. Berikutnya dari Ngada mewakili Flores Pak Raidena. Ini terbatas Pak GP. Waktunya Pak Langsung pulang ya. Terima kasih Pak Menkes, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati seluruh NTT. Saya angkat 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan pengunduran diri dokter anestesi program PGDS dari Kementerian. Tanggal 1 Maret dia mengundurkan diri karena ada urusan pribadi dan sampai hari ini kami belum mendapatkan penggantinya. Dengan diskresi yang saya miliki hari Senin itu baru kita datangkan dari Labuan Bajo ya. Dan karena biaya yang cukup mahal, mohon kiranya Pak Menkes dengan kewenangannya kami bisa mendapatkan kembali program PGDS dari Kementerian berkaitan dengan dokter anestesi ya. Sejak pengunduran tanggal 1 Maret sudah 1 ibu meninggal dan 2 bayi karena ketiadaan dosen dokter ini. Yang kedua berkaitan dengan pembangunan rumah sakit di Ngada. Tahun 2022 kita menggunakan anggaran pinjaman daerah ya. Pinjaman daerah dan dari master plan serta RAB itu kurang lebih 220 miliar. Kita menggunakan anggaran daerah dan sangat terbatas. Untuk tahun ini kami tidak bisa melanjutkan kembali. Dan tahun kemarin kita dapat 20 miliar atas bantuan dari Pak Melki. Dan juga tahun kemarin juga berkait dengan rumah sakit Pratama juga atas bantuan Pak Melki. Kalau tentu hanya untuk rumah sakit umum daerah ini kami mengalami kendala untuk pengembangan Pak Kemenkes. Saya rasa itu saja 1-2 hal.
Khusus untuk angka stunting di NTT nggak ada paling rendah. Ya, jadi yang pertama untuk PGDS, kita akan tambal cepat Pak. Ada solusi cepat, ada solusi yang permanen. Solusi cepatnya nanti kita tambal, nanti Ibu Endang dicatat dulu ya sebagai media, dicatat yang kita isi. Tapi itu Pak, PGDS itu selalu gitu, orang Jawa dikirim ke sini, dibayar, nanti ada kesempatan balik, dia balik. Itu selalu. Jadi itu sebabnya saya ingin putra-putri daerah Pak. Tolong carikan putra-putri daerah. Sekarang saya mau buka tuh hospital base untuk anestesi. Karena sekarang kan udah posisi kita udah lebih baik, saya mau buka lebih banyak. Nah semua orang NTT Bapak siapin itu dokter-dokter, semua dokter pasti pengen jadi spesialis kan gitu kan. Cuma kan susah dulu masuknya. Nah sekarang dengan hospital base saya mau memberikan afirmasi ke daerah-daerah yang memang ada spesialis. Nah, dan Ben Boy nanti udah bisa lakukan itu. Jadi kita kirim ke sana untuk hospital base belajar. Saya butuh Kakak Melki dukungan politik aja di Kakak Melki. Karena Kakak Melki tahu sekali peta politiknya di Jakarta. Kita bikin hospital base gini banyak yang marah gitu ya, banyak yang marah. Tapi kalau nggak ini nggak akan selesai. Jadi saya minta solusi permanennya Bapak dukung dengan cari putra-putri daerah Pak. Kalau cari putra Jawa, cepatkan paksa dia pacaran dengan putra-putri daerah supaya kawin mereka ini. Jadi tinggal sini. Suruh kawin aja di sini. Kalau kan dipaksa-paksa kawin aja, terusnya digerebek, ditangkap, gak ketahuan, udah suruh kawin. Juga dengan demikian, jadi akibatnya jadi aktif di sini, gitu ya, jadi cara gitu aja. Supaya dia jangan kabur-kabur balik ke Jawa, udah tinggal di sini aja, kan? Karena, iya betul kan, karena mama itu kan di sini kan orang NTT itu tidak ada takut jadi siapapun, polisi, jaksa, tentara tidak takut, kecuali dia mama, dia takut ke mama. Jadi dia takut ke mama, nggak bisa kemana-mana dia kan. Jadi gitu ya untuk ini. Dan yang kedua untuk tadi apa? Pengembangan rumah sakit. Nanti nih Kakak Melki saya mau jadi pilot project. Bapak Ibu, RSUD itu menguntungkan. Ini saya bilangin ya. Saya punya RSCM, rumah sakit saya ngaku aja. RSCM itu terlibat hutang ratusan miliar obat. T malah nggak bisa bayar, jadi obatnya nggak pernah mau masuk ke RSCM. Bayangin sampai kayak gitu. Saya lihat pertama kali tahun lalu habis COVID saya lihat berapa rata-rata pendapatan rumah sakit saya per ranjang. Kenapa? Karena saya swasta kan saya tanyain kan teman-teman, lu per tempat tidur berapa? 2 miliar, 1,5 miliar, 3 miliar. Jadi kalau saya RSCM punya 1.500 tempat tidur, harusnya kan 3 triliun dong, atau 2 miliar ya. Berapa RSCM? Ya 1,5 triliun. Kan kecil banget. Itu ada rule of thumb-nya kalau dijalani dengan efisien tata kelola RSUD ini. Jadi sekarang saya paksa tuh, sekarang dibilang kapitalis Menkesnya tuh, karena saya mau naikin satu tempat tidur harus 1 miliar. Saya bilang saya nggak kapitalis. Kalau Kemenkes rumah sakit Kemenkes kayak Ben Boy dapat uang, bedanya kalau swasta diambil sama pemegang saham kan, dividennya kita nggak ngambil. Uangnya kita pakai buat subsidi pasien-pasien BPJS yang tarifnya nggak ketutup. Kan bedanya gitu. Kalau kita dapat untung itu buat nutup kalau subsidi pasien-pasien yang mau tindakan bone marrow transplant misalnya nggak masuk atau transplant ginjal nggak masuk, kan ada disubsidi dari situ, dari uang rumah sakitnya kita nggak ambil. Nanti itu pun dikritik banyak orang. Tapi saya mau sampaikan apa? Nanti Bu Endang, NTT kita jadikan pilot project tata kelola RSUD. Bapak ininya berapa? Tempat tidurnya Bapak berapa? Rumah sakit Nggak ada. 100. Pak, kalau standar pemerintah itu Bapak pendapatannya 100 miliar setahun. Kalau mau dikurang-kurangnya sedikit karena efisiensinya belum sampai ke sana, ini BPJS only ya. Ya 50 miliar kan Bapak. Kalau Bapak pendapatannya masih 50 miliar, panggil di rumah sakitnya. Lu ngapain kerjanya nggak betul? Gitu ya, 500 juta aja per ini. Ya, gitu aja caranya gitu kan. Jadi harus ditingkatkan. Pasti cemberut-cemberut semua di rumah sakit, nggak apa-apa Pak. Tapi sebenarnya kasih patokan dulu situ. Nah tapi caranya gimana diatur sama kita Pak. Nanti kita bantu. Jadi Ibu Endang kita bantu gimana seluruh RSUD di NTT tata kelolanya kita ajarin. Bapak masih tahu nih, yang paling gampang nomor 1 apa? Beli obatnya dikonsolidasi. Saya beli obat tuh RSCM harganya 2, kenapa macet? Karena dia beli obat misalnya lebih mahal 2 kali dari Hasan Sadikin untuk merek yang sama. Bayangin tuh. Makanya saya mau konsolidasi, marah semua tuh direktur saya bilang, yang marah-marah nih maling semua nih kata saya. Mana bisa beli obat yang sama harganya 2 kali lipat, gitu kan? Yang kedua, itu makin banyak tuh gelar-gelarnya tuh.
obat-obatnya suka-sukanya dia. Misalnya BPJS, ada obat namanya amoxicillin gitu ya. Harusnya dikasih amoxicillin generik, dia belinya Amoxan yang mahal. Karena dia udah ada perjanjian di bawah meja, kalau beli Amoxan nanti dapat key opinion leader, dapat sekian. Itu perilaku itu kejadian juga di dokter-dokter di rumah sakit Kemenkes. Itu aku beresin. Itu nggak ada. Pakai obatnya standar, beli obatnya standar. Dengan gitu Bapak bisa menghemat banyak. Sehingga uangnya Bapak bisa lebih banyak. Kalau uang Bapak positif, Bapak mau bangun, Bapak bisa pakai cicil ke SMI. Nanti aku ini, SMI bunga lebih rendah dari bank. Nanti aku bisa structurein, gimana Pak, saya butuh 50 miliar, tapi ini kalau pakai APBD 5 tahun. Pak, aku bisa kasih tahun ini 50 miliar masuk, prak, dibangun bagus, karena Bapak tata kelola udah bagus, bisa nyicil tuh selama 5 tahun. Tapi rumah sakit jadi duluan. Pemilihan bupati wali kota udah jadi rumah sakit. Nah, Bapak menang gitu ya. Caranya gitu nanti kita ajarin. Jadi Bu Endang ngomongin sama kita dampingi seluruh RSUD di ini supaya NTT supaya tata kelolanya naik dan mereka bisa manage lebih profesional, punya cash flow-nya, bisa bayar obatnya, bisa beli alkesnya, bisa upgrade, bisa cross subsidi buat pasiennya, dan yang paling penting bisa bayar remunerasi dokternya, perawatnya, bidannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain karena tata kelolanya bagus. Nah, berikutnya Bupati dari Timur Tengah Selatan. Bu Endang dicatetin ya, Bu Endang ya. Silakan Pak Buce. Baik, terima kasih Pak Wakil, Pak Menteri yang kami hormati, Bapak dan Ibu Bupati dan Wali Kota yang hadir. Izin ada 2 hal saja. Yang pertama, kematian ibu dan anak ini memang masih tinggi. Kami mempunyai kesulitan ya. Yang pertama ini barangkali sama juga di kabupaten kota yang lain, yaitu dokter PTT. Kami ada 12 dokter PTT sekarang yang dirumahkan karena regulasi harus dihentikan kontrak ya. Dengan demikian ya kami menyarankan untuk mengikuti katakanlah tes P3K. Namun ini kurang berminat. Barangkali dari sisi penghasilan ya. Kami mohon Pak Menteri solusinya nih, karena dengan kondisi TTS yang cukup luas ya, kalau dokter PTT yang ada dan mundur semua karena kondisi yang ada dengan regulasi yang ada dari pemerintah pusat ya, kiranya ini menjadi mendapat solusi. Hal yang kedua mengenai rabies. Rabies di TTS cukup tinggi ya. 2 minggu yang lalu masih ada yang meninggal. Nah, barangkali ini mohon diperbanyak vaksinnya. Mungkin hanya ini 2 hal dan saya katakan terima kasih. Jadi untuk yang pertama Pak, Bu Endang ini tugas berikutnya. Nanti Ibu direkturnya duduk sama Dinkes provinsi, di list masalah honorer atau pegawai BLU itu seperti apa dan dampaknya apa. Ya. Nanti Ibu ngomong dulu sama eselon 1-nya di Menpan RB. Ya. Tapi kalau udah datanya ada, nanti aku ingin lobby juga Ibu Menpan mungkin akan. Tapi target saya kalau bisa minggu depan di hari Kamis atau Jumat sebelum saya pergi keluar kota, karena saya tiap Jumat 1 minggu pergi luar kota kayak gini ya, itu kita meeting di Menpan RB. Tapi saya mau lihat udah ada problem statementnya, Bu. Kalau ini dipaksakan nih Bu, kita kehilangan dokter segini loh, masyarakat meninggal. Boleh nggak kita ajukan usulan kalau untuk dokter atau profesi tertentu boleh juga untuk kontrak BLU diperpanjang, misalnya kayak gitu ya, misalnya supaya ada solusinya. Tapi saya butuh data aja. Ya, jadi Bu Endang tolong cepat segera, kalau bisa hari Senin langsung duduk sama Dinkes provinsi, kalau bisa jadi jangan hanya satu kabupaten, semuanya langsung dicatat berapa, jumlahnya berapa. Hari Selasa atau Rabu ngomong sama eselon 1-nya Menpan, dirapihin, kira-kira udah ada alternatif solusi apa. Nanti hari Kamis aku datang ke Menpan nanti. Kita bawa ini satu contoh. Ini terjadi juga di provinsi-provinsi lain, ya, sehingga bisa diselesaikan konkret. Gitu ya Bu ya, targetnya hari Kamis. Kemudian yang kedua rabies gini Bapak Ibu. Kita tuh dihilir. Kalau udah kena orang itu parah. Dan harga serumnya itu mahal, ini orang Bio Farma. Yang benar adalah
itu vaksinasi anjingnya. Cuma masalahnya kita sudah itu bukan tupoksinya Kementerian Kesehatan. Kita sudah mencoba meyakinkan dan dikasih anggaran sama-sama kan. Nah, saya akhirnya ambil kebijakan ini, tapi aku minta tolong Kakak Melki. Uang dari kita. Jadi kalau intervensinya di orang dengan serum dan vaksin, Pak, itu telat dan itu mahal. Kita harus intervensi vaksinasi si anjingnya. Itu jauh lebih murah. Di sana kementerian sebelah nggak kasih anggaran, aku yang beliin. Tapi aku nggak boleh nyuntik. Karena kalau dokter nyuntik anjing, pertama salah, kedua dia nggak ahli. Yang ahli adalah dinas peternakan. Untungnya dinas peternakan itu di bawah kepala daerah. Kalau kita ngomong dari atas, nggak dikasih sama dia. Jadi dealnya gini nih, dealnya nih, gitu ya. Aku beliin itunya, vaksinnya, tapi tolong kepala daerah nyuruh dinas peternakannya nyuntik anjing. Itu yang benar intervensinya begitu. Coba ini masalah birokrasi kan, misalnya nggak mau ngeluarin buat saya nggak penting nih, vaksin rabies nggak penting, yang lebih penting misalnya ketersediaan pangan, nggak ada uangnya, ya akibatnya daerah seperti ini gitu ya dealnya ya. Jadi kita beliin vaksin anjing itu karena itu lebih murah, tapi minta tolong ke Kakak Melki, seluruh kepala daerah maksa dinas peternakannya suruh nyuntik. Mereka ngerti untuk suntiknya di mana gitu. Kalau dokter puskesmas suruh nyuntik anjing agak kurang ahli mereka, agak kurang ahli. Gitu ya Kakak. Dah, ada lagi. Ya, ini yang terakhir. Yang terakhir. Nah, karena kita masih ada acara lagi untuk penandatanganan MOU, silakan Pak Timotius, Wakil Bupati Sumba Barat. Ini yang daerah Liwatu di sini Pak. Tempatnya lokasi hotelnya di sini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Menteri Kesehatan yang saya hormati, Bapak Gubernur dan Surati, teman-teman Bupati, Wakil Bupati, BPT. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan, Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Di Kabupaten Sumba Barat ada 3 rumah sakit, 1 rumah sakit swasta Kristen dan 1 rumah sakit umum daerah. Dan ada 1 rumah sakit Pratama yang dibangun pada tahun 2018 lalu. Pertama, kami kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Sumba Barat seperti yang disampaikan Bapak Menteri tadi. Ada juga penyakit-penyakit yang oleh masyarakat kami, stroke, jantung, paru. Sehingga kami sangat butuhkan dokter ahli di Kabupaten Sumba Barat. Yang berikut yang sangat krusial, pembangunan rumah sakit Pratama pada tahun 2018 lalu, baru beroperasi di tahun 2020, Bapak Bu. Sampai sekarang masih kekurangan tenaga dokter dan perlengkapan rumah sakitnya masih banyak kurang. Mungkin itu saja, kami butuh solusinya. Terima kasih, saya kembali. Jadi kalau yang dokter itu saya senang Kakak Melki yang tadinya bertengger di puncak Menara Gading sekarang turun ke bawah. Karena Menkesnya bilang kekurangan dokter, dihujat sama semua orang. Menkesnya bukan dokter, nggak ngerti. Kita nggak ada masalah dengan jumlah dokter. Dari mana? Setiap kali saya datang masalahnya selalu gini, kurang dokter. Gitu. Ini rupanya orang-orang kota itu nggak pernah ke daerah gitu. Bapak Ibu bukan yang paling buruk. Nias itu lebih banyak daerah yang lebih buruk dari Bapak Ibu. Taliabu kalau datang ke Nias, ke Maluku, Kepulauan itu, aduh lebih ancur lagi. Jadi saya bilang ini orang-orang Jakarta tuh suka ngomongnya aja, yang bilang katanya dokternya cukup. Dari mana tuh dokternya cukup? Dia nggak pernah ke daerah. Jadi saya sering Kakak Melki di sini. Karena beliau dulu banyak juga yang suka ngadu ke beliau, katanya Menkesnya ngomongnya kacau. Kan dengan dia datang sini kan Kakak Melki bisa lihat memang kita kekurangan dokter gigi apalagi spesialis apalagi. Jadi Pak, kalau dokter, unfortunately saya mohon maaf, itu tupoksinya nggak di Kemenkes Pak. Jadi Kemenkes itu waktu saya masuk kita kurang dokter kan. Tapi FK itu di moratorium, nggak boleh bikin. Saya garuk-garuk kepala. Saya ngomong kepada Nadiem, Pak Nadiem, siapa yang bilang kita kelebihan dokter? Nggak ada Pak Nadiem, kita kurang. Akhirnya dibuka kan, sehingga bisa masuk ke FK. Sekarang ditutup lagi. Tapi tadi saya tanya sama Kakak Melki, udah
Udah nambah belum FH-nya? Udah nambah ya, sekarang ada 3 ya? Satu negeri, satu swasta. Itu memang ranahnya ranah Mendikti ya. Jadi nanti saya akan lobby karena kebetulan ini anak-anak ITB, saya juga dari ITB, supaya kalau bisa kuotanya ditambah. Karena mereka juga strict tuh atur kuota. Tahun pertama jadi 25 gitu, dan kedua itu berapa ya? Itu pelit juga mereka. Jadi nanti saya akan usahakan, tapi saya mohon maaf karena ini tupoksinya di luar saya. Mungkin saya juga minta bantuan kakak Melki, masih ada pengaruh di Jakarta, neken-neken sedikit. Janganlah pelit-pelit gitu. NTT janganlah di tahun pertama batasi 25, boleh 50 dong atau boleh 100 gitu kan, pasti ibu-ibu suka. Ya, jadi itu saya akan bantu, tapi saya nggak bisa mutusin sendiri karena wewenangnya nggak di saya. Kemudian yang kedua, kalau rumah sakit Pratama, gini Pak, saya belum janji yang karena tahun ini udah tutup kan. Tapi tahun depan saya akan buka pembagian dak fisik itu lebih transparan. Jadi nanti saya akan kumpulin semua kepala dinas provinsi untuk cerita dulu. Ya, Ibu Endang dicatat tuh. Aku nggak mau lagi dak fisik hanya main-main di bawah di eselon 2, eselon. Aku mau sampai level menteri. Semua kepala dinas provinsi presentasi kasusnya mana yang lebih parah. Tapi Bapak mesti paham, kita akan bagi berdasarkan kemampuan dan kondisi wilayahnya. Jadi misalnya Bapak di mana Ngada? Enggak, yang Bapak ini Sumbawa Barat. Oh, Bapak memang benar-benar termasuk yang daerahnya income-nya kurang ini, ya kita kasih. Tapi kalau ternyata ada Nias Barat lebih jelek dari Bapak, anggarannya terbatas, dia dapat duluan. Ya, tapi sekarang nanti akan saya buka, tidak ada dosa antara kita semua bisa lihat. Jadi ada kriteria yang jelas, pembagian dak fisik dulu, dak fisik itu lobby-lobby. Ada lorong-lorong maut di Kemenkes di mana datang lobby di bawah dia dapat. Tapi sebenarnya nggak ada. Zaman saya bikin transparan, nanti ada Zoom, semuanya bupati aja boleh ikut, Bapenda boleh ikut, isinya yang jelas ada kepala dinas provinsi saya minta ikut. Jadi kepala dinas provinsi juga bisa lihat provinsi lain kondisinya gimana. Kita uangnya adanya berapa kan, kita dak fisik sekitar 12 triliunan. Itu akan kita baginya kemana? Gitu ya Pak, saya bisa jadian gitu. Terima kasih karena saya mesti ngejar pesawat. Jadi kalau boleh acara berikutnya tanda tangan gitu ya, atau foto-foto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan bagi Pak Menkes. Saya ambil kesimpulan sebagai berikut nih, sebelum kita masuk ke acara berikut. Pertama, Pak Menkes sudah bersedia untuk nanti mendampingi kita untuk memastikan agar RSUD kita untung optimal. Tepuk tangan dulu buat beliau. Sebagai catatan bahwa Pak Menkes di tengah kepungan banyak orang tolak, membawa salah seorang direktur rumah sakit umum daerah menjadi dirut RSCM. Yang tolak itu berbagai ini tolak semua waktu menghadang untuk tidak sampai jadi. Karena dirut RSUD daerah ini bisa memastikan bahwa satu orang dokter itu bisa dapat sampai 100 juta loh. Dan untung besar sekali RSUD daerah ini. Kita Pak Menkes bawa taruh jadi dirut RSCM. Satu UI marah kepung hajar, kita bilang hajar terus. Harus ada revolusi kayak begini di Indonesia Pak. Jadi kita masih belajar dari yang sukses. Jadi ada satu RSUD itu kelasnya kelas B ya, Tulung Agung lah itu, langsung diangkat jadi dirut RSCM dan itu ribut satu UI. Beliau jalan terus Pak, jalan terus. Ini revolusi ini. Siapa yang bisa bikin bagus bawa ke Jakarta biar jadi panggung nasional. Dan kalau Pak Menkes sudah mau membantu gini, mudah-mudahan semua RSUD kita ini bisa juga menambah APBD, tapi tetap menjaga juga sosial untuk urus masyarakat. Amin. Ini penting ini. Sudah jadi kita tangkap memang ini. Yang kedua, tentu nanti semua alat bukti akan diberikan kepada kita semua dan tadi beberapa urusan khusus tadi akan dibantu oleh beliau. Dan sebagai laporan juga Pak Menkes, kami di Provinsi NTT untuk penanganan stunting itu kami sudah sekarang mengajak semua turun tangan. Kemarin kami rapat itu seluruh vertikal urusan PU kita ajak turun, perumahan rakyat, air, jalan, semua kita ajak kumpul. Kakak agama pun kumpul, kami ajak kumpul, ini BKKBN hadir, Dignas hadir, pokoknya semua yang dianggap spesifik dan sensitif itu semua kita ajak kumpul, kemudian kepung rame-rame sekarang. Tidak ada lagi bisa-bisa lagi, karena memang Pak Menkes ini pasti mengeluh nih. Bicara stunting selalu yang disikat Menteri Kesehatan, padahal ada banyak yang bisa diurus. Jadi semua kerja dari bawah kita minta, bikin proposal dari bawah, naikkan ke atas, nanti baru politik kami yang kerja. Kita kerja merapikan politik dari mulai Menteri sama DPR RI-nya kita kepung agar anggaran untuk NTT bisa maksimal untuk benahi stunting. Sekali kita tepuk tangan buat Pak Menkes. Kita sekarang masuk ke agenda berikut, Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan ke MC ya, kita masuk ke penandatanganan dan setelah itu kita foto bersama dan seluruh usulan daerah nanti kita konsultasi bersama untuk kesehatan. Habis ini kita nanti duduk bareng untuk kesehatan dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyerahan secara simbolis dan konkret kesehatan
dan penandatanganan perjanjian kerjasama yang akan disaksikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, penyerahan bantuan alat kesehatan secara simbolis dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada UPTD RSUD Saburai Jua berupa alat untuk memisahkan darah lengkap pada kantong darah menjadi komponen-komponen darah guna memenuhi kebutuhan pertukaran darah pasien pada UPTD RSUD Saburai Jua. Turut serta yayasan yang membantu adalah Yayasan Generasi Peduli Saburai Jua. Untuk itu kami silakan Bupati Saburai Jua bersama Kadis Kesehatan Kabupaten Saburai Jua untuk mengambil tempat di depan. Berturut-turut kami silakan CEO Seribu Cita Bangsa untuk melakukan penandatanganan. Selanjutnya oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, kami juga mengundang kader terbaik yang hadir, kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3.